Langit Kalimantan siang itu terasa terik, namun ribuan orang tetap memadati lapangan tempat acara kunjungan wakil presiden berlangsung. Spanduk besar bertuliskan asterisk, menuju masa depan dengan IKN dan hilirisasi, asterisk terbentang lebar di belakang panggung utama. Gibran berdiri di podium, mengenakan kemeja putih sederhana dengan lengan digulung. Para pejabat daerah dan tokoh masyarakat duduk rapi di barisan depan, sementara awak media menyiapkan kamera mereka untuk merekam setiap momen penting. Suasana semula hikmat berubah riuh ketika seorang jurnalis mengangkat tangan, menanyakan secara lugas tentang rincian pembangunan IKN dan langkah konkret hilirisasi industri. Semua mata tertuju pada Gibran, menunggu jawaban yang bisa menegaskan wibawa seorang wakil presiden muda. Namun bibirnya tampak ragu, kalimat yang keluar pendek-pendek, tersendat, dan terdengar tidak terstruktur. Beberapa orang mulai berbisik, sebagian bahkan menahan tawa kecil. Di sudut undangan, Rocky Gerung duduk dengan tenang. Tatapannya tajam, penuh sinis, seperti predator yang sudah menemukan celah kelemahan mangsanya. Ia menunggu momen tepat, membiarkan Gibran berbicara lebih lama, semakin terbata, sebelum akhirnya meminta mikrofon. Panitia yang semula ragu, akhirnya memberikannya, sebab Rocky memang diundang sebagai narasumber dalam diskusi singkat setelah sambutan. Begitu mikrofon berada di tangannya, Rocky tidak menunda. Ia menatap langsung ke arah panggung, lalu berkata lantang, bagaimana kita bisa percaya pada proyek besar ini kalau orang yang menjawab pertanyaan saja cuma bisa bengong? Ini bukan soal umur, tapi soal kapasitas. Kalau hanya plonga-plongo begitu, ya dungu namanya. Kalimatnya menusuk, membuat ruangan bergemuruh oleh bisikan kaget dan tawa tertahan. Beberapa pejabat yang duduk di barisan depan tampak gelisah, saling menoleh, seakan mencari sinyal bagaimana harus merespons. Gibran sendiri terdiam, wajahnya memerah menahan emosi. Ia berusaha tersenyum tipis, tapi senyuman itu terlihat kaku, semakin memperjelas ketidaknyamanan yang dirasakannya di depan publik. Kamera wartawan terus menyorot, memastikan momen itu tidak terlewat. Rocky melanjutkan dengan nada lebih keras, IKN dan hilirisasi ini bukan proyek mainan. Kalau hanya jadi slogan, itu omong kosong. Rakyat butuh kepastian, bukan janji yang tak bisa dijawab dengan jelas. Jangan anggap masyarakat bodoh dengan retorika kosong. Suaranya menggema, disambut tepuk tangan sebagian hadirin, sementara yang lain memilih diam karena takut dianggap tidak loyal terhadap pemerintah. Getaran suasana semakin sulit dikendalikan. Moderator acara mencoba menengahi, mengingatkan agar diskusi tetap kondusif, namun arus energi di lapangan sudah berubah. Banyak peserta mulai merekam dengan ponsel, mengunggah potongan ucapan Rocky ke media sosial. Beberapa bahkan langsung menuliskan caption pedas, menyoroti kebungkaman Gibran yang kontras dengan ketegasan Rocky. Di barisan belakang, mahasiswa yang sengaja datang untuk menyaksikan acara tampak bersorak kecil, merasa mendapat amunisi baru untuk memperkuat kritik mereka. Salah seorang berbisik, ini baru suara yang berani. Selama ini kita cuma dapat jawaban normatif. Kalimat itu menggambarkan bagaimana sindiran Rocky bukan sekadar ejekan, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap gaya komunikasi politik yang dianggap lemah. Sementara itu, aparat keamanan mulai gelisah. Mereka khawatir situasi bisa memanas jika tepuk tangan dan sorakan berubah menjadi kerumunan tak terkendali. Namun Rocky tetap berdiri tenang, tidak tergesa, seolah sudah terbiasa menyalakan api di forum publik. Gibran mencoba menegakkan tubuhnya, bersiap membalas, tapi suara riuh penonton membuatnya sulit mengambil alih kendali panggung. Babak pertama drama itu pun terbuka lebar. Apa yang semula diniatkan sebagai acara sosialisasi pemerintah, berubah jadi arena duel kata-kata antara seorang filsuf kritis dan seorang wakil presiden muda. Sorotan kamera, bisikan massa, dan ketegangan udara seakan menandai bahwa peristiwa di Kalimantan ini bukan hanya sekadar insiden kecil, melainkan awal dari cerita besar yang akan mengguncang politik tanah air. Video sindiran Rocky langsung meledak begitu acara di Kalimantan selesai. Potongan berdurasi kurang dari 2 menit itu menyebar ke berbagai kanal Telegram, WhatsApp, hingga Twitter. Judul-judul bernada provokatif menghiasi unggahan, asterisk, Rocky hajar wapres bocah ingusan, asterisk, plonga-plongo jadi wapres. Asterisk satu demi satu akun anonim ikut menyebarkan rekaman tersebut, membuatnya mendominasi lini massa dalam hitungan jam.
Warga yang menonton memberikan reaksi beragam. Ada yang tertawa puas, merasa Rocky hanya mengucapkan hal yang selama ini mereka pikirkan, ada pula yang geram, menilai kritik itu kelewat kasar. Diskusi di kolom komentar pun berubah jadi medan pertempuran maya antara dua kubu, pendukung Rocky dan pembela Gibran. Setiap argumen diwarnai sindiran, meme, hingga serangan pribadi yang tak jarang makin memperuncing suasana. Sementara itu, di sebuah kafe kecil di Jakarta, sekelompok mahasiswa politik menonton ulang video tersebut di layar laptop. "Ini momen emas," ucap salah seorang dari mereka. Sindiran ini bisa jadi titik balik perlawanan intelektual. Mereka segera merencanakan diskusi publik bertema kebebasan berpendapat dengan menjadikan Rocky sebagai simbol keberanian. Di sisi lain, tim komunikasi pemerintah kelimpungan. Grup internal mereka penuh dengan pesan panik yang membahas strategi meredam isu. Beberapa menyarankan agar video Rocky di-take down dari platform tertentu, namun yang lain menegaskan bahwa langkah itu justru akan memperbesar viralitas. Makin ditekan, makin liar, komentar seorang staf muda, yang lebih paham dinamika dunia digital. Gibran sendiri menutup diri di ruangannya malam itu. Ia menatap layar ponsel, membaca ribuan komentar yang menyebut dirinya tidak siap memimpin. Kata-kata asteris, plongo-plongo, asteris dan asteris, bocah ingusan, asteris berulang kali muncul, menusuk harga dirinya. Meski berusaha tegar, dalam hatinya ia sadar bahwa sindiran Rocky bukan sekadar olok-olok, melainkan tantangan terhadap kapasitasnya sebagai wakil presiden. Di tengah derasnya arus komentar, muncul pula para pengamat politik yang mulai ikut bicara. Ada yang menilai Rocky terlalu berlebihan, namun tak sedikit yang sepakat bahwa kritik tersebut menyingkap kelemahan nyata dalam komunikasi politik pemerintah. Talkshow televisi segera menjadikan peristiwa ini topik utama, mengundang narasumber dari berbagai kubu untuk berdebat. Rocky sendiri justru terlihat santai ketika diwawancarai malam harinya. Duduk di ruang kerjanya yang sederhana, ia menyalakan rokok dan berkata pelan, "Kalau seorang wakil presiden tidak bisa menjawab pertanyaan dasar soal IKN dan hilirisasi, maka rakyat berhak menyebutnya kosong. Saya hanya menyuarakan apa yang seharusnya diucapkan rakyat." Sikap tenangnya membuat pernyataannya semakin kuat di mata publik. Rekaman wawancara itu ikut viral, menambah tekanan terhadap pemerintah. Meme-meme baru bermunculan, menggambarkan Gibran dengan ekspresi bingung dan tulisan plongo-plongo edition asteris. Meski tampak sepele, gelombang humor politik itu berhasil memperluas jangkauan isu hingga ke lapisan masyarakat yang biasanya tidak peduli politik. Ketegangan juga merembet ke internal partai. Beberapa senior menegur Gibran secara tertutup, menyarankan agar ia lebih siap dengan data dan argumentasi sebelum menghadiri forum publik. Ada pula yang menyalahkan panitia acara, karena mengizinkan Rocky berbicara tanpa filter. Namun bagaimanapun, sorotan utama tetap tertuju pada kelemahan sang wakil presiden muda. Malam itu, di media sosial, hashtag asteris tagar plonga-plongo viral asteris menjadi trending nomor 1. Ribuan postingan membanjiri Twitter, sebagian dengan nada sarkastik, sebagian lagi dengan kemarahan. Situasi semakin sulit dikendalikan, sebab isu ini menyentuh dua hal yang sangat sensitif, kredibilitas pemerintah dan wibawa seorang wakil presiden. Di Kalimantan, masyarakat yang menghadiri acara masih membicarakannya di warung kopi. "Saya ada di sana, lihat langsung," kata seorang bapak parubaya. "Memang betul, jawabannya nggak jelas. Rocky hanya mengucapkan apa yang kita rasakan." Ucapan itu menyebar dari mulut ke mulut, menguatkan narasi bahwa sindiran Rocky berakar dari kenyataan. Perlahan, kasus ini bukan lagi sekadar soal sindiran seorang filsuf, melainkan menjadi simbol pertarungan antara kejujuran intelektual dan kuasa politik. Setiap orang merasa harus memilih posisi, berdiri di pihak Rocky dengan kata-kata pedasnya, atau membela Gibran demi menjaga marwah jabatan negara. Api kontroversi telah menyala, dan sepertinya tidak akan padam dalam waktu dekat. Keesokan harinya, wajah Gibran terpampang di layar televisi nasional. Ia menghadiri konferensi pers mendadak di Istana Wakil Presiden. Mengenakan batik coklat sederhana, ia tampak berusaha tenang meski sorot matanya penuh tekanan. Wartawan yang hadir menunggu kalimat pembuka, sementara kamera televisi menyorot setiap gestur kecilnya. Dengan suara pelan namun mantap, Gibran berkata, "Saya terbuka terhadap kritik, itu bagian dari demokrasi.
Tapi kalau kritik disampaikan dengan merendahkan martabat seseorang, menurut saya itu kelewatan. Kalimat itu sejenak menimbulkan bisik-bisik di ruang konferensi. Beberapa jurnalis segera mengetik cepat, memastikan pernyataan itu langsung tersebar. Meski sudah berusaha menjaga wibawa, ekspresi wajahnya masih menyisakan kegugupan. Ada getaran samar saat ia melanjutkan, "Saya tidak ingin membalas dengan kata-kata kasar. Saya percaya rakyat bisa menilai sendiri." Namun justru sikap menahan diri itu dianggap sebagian orang sebagai tanda ketidakmampuan menghadapi kritik tajam. Tak lama setelah konferensi usai, potongan video tanggapan Gibran beredar di media sosial. Ada yang memujinya karena tetap sopan dan tidak terpancing emosi, tapi banyak juga yang mencibir. "Masih kayak anak sekolah ditegur gurunya," tulis seorang pengguna Twitter. Komentar seperti itu kembali memperkuat stigma yang sudah melekat sejak sindiran Rocky pertama kali viral. Di lingkaran dekatnya, sejumlah penasihat politik mendesak Gibran untuk tampil lebih garang. "Kalau terlalu lembut, publik akan terus melihat Anda sebagai bocah," kata salah satu penasihat senior. Namun Gibran menolak, "Saya tidak ingin menjawab dengan gaya yang sama. Biar publik menilai dengan akal sehat," ujarnya. Meski idealis, sikap itu membuat dilema semakin besar. Sementara itu, Rocky justru semakin gencar muncul di berbagai forum diskusi. Ia menegaskan kembali kritiknya tanpa ragu. Kalau seorang pejabat publik tidak siap dengan data, wajar rakyat menyebutnya dungu. "Itu bukan hinaan, itu deskripsi," ucapnya dalam salah satu talk show. Pernyataan tersebut sekali lagi meledak di dunia maya, membuat nama Gibran dan Rocky kembali jadi trending. Di kubu pemerintah, beberapa menteri mulai resah. Mereka khawatir citra kabinet ikut tergerus karena kelemahan komunikasi Gibran. Seorang menteri bahkan berbisik pada rekannya, "Kalau begini terus, bukan hanya wibawa Wapres yang jatuh, tapi kepercayaan publik pada pemerintah juga ikut terguncang." Kekhawatiran itu menambah tekanan politik di lingkaran kekuasaan. Tidak hanya di dunia maya, reaksi publik juga terlihat nyata. Di sejumlah kampus, mahasiswa menggelar diskusi bertajuk "Kritik dan Kebebasan Bersuara". Nama Rocky dielu-elukan, sementara Gibran dijadikan contoh bagaimana pejabat bisa kehilangan kepercayaan jika tidak siap menghadapi pertanyaan rakyat. Suasana intelektual itu semakin memperluas gaung sindiran yang awalnya hanya terjadi di Kalimantan. Gibran mencoba mencari cara untuk meredam situasi. Ia mulai memperbanyak pertemuan dengan akademisi dan pakar ekonomi, mempelajari detail proyek IKN serta konsep hilirisasi. Namun usaha itu tidak serta-merta menghapus citra buruk yang telanjur viral. Publik sudah terlanjur menempelkan label yang sulit dilepas. Di kalangan muda, meme tentang Gibran terus bermunculan. Ada gambar kartun dirinya dengan ekspresi bingung, diberi tulisan "loading data". Ada juga video editan yang menirukan gaya Rocky menyindir. Fenomena ini membuat kritik semakin melekat dalam bentuk hiburan yang mudah disebarkan. Gibran merasa makin terpojok, meski ia berusaha tetap tampil percaya diri di hadapan publik. Malam hari, di kediamannya, Gibran duduk termenung. Ia tahu bahwa sindiran Rocky bukan hanya sekadar ejekan personal, tetapi sebuah tantangan besar terhadap wibawanya. "Kalau aku gagal menjawab ini dengan tindakan nyata, aku akan terus dianggap bocah," gumamnya lirih. Tekadnya perlahan mengeras, meski bayangan kegagalan masih menghantuinya. Babak baru pun terbuka, pertarungan bukan lagi sekadar adu kata, melainkan ujian seberapa jauh seorang wakil presiden muda bisa membuktikan kapasitasnya di tengah sorotan publik yang tajam. Kritik Rocky menjadi cambuk, dan Gibran tahu, jalan ke depan akan penuh duri. Selepas acara di Kalimantan, Rocky Gerung tidak langsung meninggalkan lokasi. Ia berjalan santai menuju mobil, ditemani beberapa panitia lokal. Namun sebelum sempat masuk, puluhan wartawan sudah mengepungnya dengan kamera dan mikrofon teracung. Sorotan lampu kamera menyorot wajahnya, membuat suasana riuh seketika. "Pak Rocky, apa Anda tidak takut dianggap menghina wakil presiden?" tanya seorang jurnalis TV nasional. Rocky berhenti sejenak, menyalakan sebatang rokok, lalu tersenyum sinis. "Saya tidak menghina orangnya, saya menghina kebodohannya. Kalau pejabat publik tidak siap dengan jawaban, wajar disebut dungu. Itu kritik, bukan caci maki." Ucapannya langsung disambar kilatan kamera yang tak henti. Beberapa reporter terus mengejar dengan pertanyaan lebih tajam.
Anda juga menyebut IKN dan hilirisasi omong kosong, apakah maksud Anda pemerintah gagal? Rocky menghembuskan asap rokok dengan tenang. Saya bilang omong kosong karena tak ada arah jelas. Proyek raksasa tanpa konsep matang hanyalah mimpi yang dipaksakan. Itu bukan keberhasilan, itu pemborosan. Kata-kata itu membuat suasana semakin memanas. Wartawan lain menimpali, tapi bukankah banyak pihak menilai Anda terlalu kasar? Rocky mengangkat bahu. Kebenaran kadang terdengar kasar, tapi lebih baik pahit daripada meninabobokan rakyat dengan dusta manis. Demokrasi butuh suara jujur, bukan basa-basi pejabat. Sorakan kecil terdengar dari kerumunan mahasiswa yang ikut menonton dari kejauhan. Sorotan media semakin tajam, membuat aparat keamanan setempat gelisah. Mereka berusaha membuka jalan agar Rocky bisa bergerak menuju mobil, tetapi ia tampak tidak terburu-buru. Setiap pertanyaan dijawab dengan kalimat pedas yang kian memperkeruh opini publik. Justru sikap tenang dan percaya dirinya menambah kesan bahwa ia tidak takut menghadapi risiko. Di media sosial, rekaman langsung dari wartawan independen mulai beredar. Unggahan bertuliskan asterisk Rocky diserbu, tetap tegas asterisk menjadi viral dalam waktu singkat. Publik kembali terbelah, sebagian menyebutnya pahlawan intelektual, sebagian lagi menilai ia telah melewati batas etika. Namun apapun pendapatnya, satu hal jelas, Rocky berhasil memaksa pemerintah masuk dalam perdebatan terbuka. Di Jakarta, tim komunikasi pemerintah semakin cemas. Mereka memantau setiap kata Rocky yang muncul di layar televisi dan media daring. Seorang staf bahkan berkomentar lirih, setiap kali dia bicara, Gibran makin terlihat lemah. Kalimat itu menambah beban psikologis di lingkaran istana. Rocky sendiri tampak semakin bersemangat. Ia menerima undangan wawancara dari berbagai media, seolah memanfaatkan momentum untuk mengukuhkan posisinya sebagai pengkritik paling lantang. Kalau rakyat dibiarkan diam, demokrasi mati. Saya bicara agar orang lain juga berani bersuara, ujarnya dalam salah satu wawancara langsung. Di jalanan, obrolan masyarakat berubah. Sopir angkot, pedagang kaki lima, hingga pekerja kantoran ikut memperbincangkan sindiran Rocky. Lucu juga ya, baru kali ini ada orang yang berani ngomong begitu ke pejabat tinggi, kata seorang pedagang gorengan. Peristiwa ini tak lagi hanya milik kalangan politik, tetapi sudah menembus ruang keseharian rakyat. Sementara itu, Gibran terus mengikuti perkembangan dari ruang kerjanya. Ia menonton siaran ulang Rocky yang dikepung wartawan, menelan setiap kalimat pedas yang ditujukan padanya. Wajahnya menegang, jemarinya mengetuk meja dengan ritme gelisah. Ia sadar bahwa diam terlalu lama bisa dianggap tanda kelemahan, namun salah bicara bisa memperburuk keadaan. Malam harinya, Rocky kembali membuat pernyataan di hadapan mahasiswa yang menemuinya di penginapan. Demokrasi itu hidup kalau rakyat tidak takut bicara. Kalau seorang pejabat merasa sakit hati karena dikritik, berarti dia belum dewasa dalam berpolitik. Kalimat itu diunggah ke berbagai kanal, menambah bahan bakar dalam bara kontroversi. Babak ini menandai bahwa Rocky bukan sekadar pengkritik sementara. Ia telah menjadi simbol perlawanan terbuka, sementara Gibran berada dalam posisi yang makin sulit. Perseteruan keduanya tidak lagi sekadar masalah ucapan di podium, melainkan telah berkembang menjadi drama politik nasional yang disaksikan jutaan pasang mata. Keesokan harinya, jagat maya semakin heboh. Video Rocky saat dikepung wartawan tersebar luas, diputar ulang berkali-kali di berbagai platform. Setiap kalimat pedasnya dipotong, diberi teks berwarna mencolok, lalu dibagikan dengan caption provokatif. Fenomena ini membuat masyarakat seolah terbagi dalam dua kubu besar, mereka yang bersorak mendukung Rocky, dan mereka yang berang membela Gibran. Di Telegram, grup-grup diskusi politik penuh dengan perdebatan sengit. Rocky hanya menyampaikan realitas, jangan baper, tulis seorang aktivis. Namun komentar itu langsung dibalas dengan nada keras, dia keterlaluan, menghina simbol negara tidak bisa ditoleransi. Setiap argumen berubah menjadi pertarungan kata-kata, bahkan ada yang sampai keluar dari grup karena tak sanggup menahan emosi. Media arus utama ikut memanaskan situasi. Talkshow malam hari menghadirkan pengamat, politisi, hingga tokoh muda yang saling silang pendapat. Di layar, ada yang menuduh Rocky haus sensasi, ada pula yang menilai ia sedang memperjuangkan kebebasan intelektual.
Tayangan itu ditonton jutaan pemirsa, membuat isu ini bukan lagi sekadar percakapan daring, melainkan perdebatan nasional. Di kampus-kampus, mahasiswa semakin bersemangat menggelar forum terbuka. Poster dengan wajah Rocky dan kutipan sindirannya terpampang di dinding-dinding fakultas. Diskusi hangat berlangsung hingga larut malam, disertai sorakan dan tepuk tangan. Mereka menjadikan pernyataan Rocky sebagai inspirasi untuk menuntut transparansi kebijakan pemerintah, terutama soal proyek besar IKN dan hilirisasi yang dianggap penuh misteri. Namun di sisi lain, kelompok pendukung pemerintah juga bergerak. Mereka mengadakan aksi deklarasi dukungan kepada Gibran, membawa spanduk bertuliskan asteris, "Hormati Wakil Presiden, jaga marwah bangsa." Asteris di televisi, aksi ini ditampilkan sebagai bentuk loyalitas rakyat. Walau jumlahnya tidak sebesar gelombang kritik, simbol itu penting untuk menunjukkan bahwa Gibran tidak berdiri sendirian. Ketegangan merambah ke ruang keluarga. Obrolan makan malam pun berubah jadi adu argumen. Seorang ayah mendukung Rocky karena merasa suara rakyat akhirnya terwakili, sementara anaknya yang masih kuliah menegaskan bahwa merendahkan pejabat bukanlah bentuk kritik sehat. Ketegangan ini menggambarkan bagaimana isu tersebut merasuki ruang paling pribadi sekalipun. Di warung kopi, para sopir truk bercanda dengan menirukan gaya Rocky. "Plonga-plongo," katanya, ujar seorang sopir sambil tertawa keras. Lawannya menyahut, "Jangan main-main, bisa ditangkap loh kalau ngomong sembarangan." Gelak tawa pecah, namun percakapan itu menyimpan kebenaran pahit, kritik yang keras memang bisa menjadi bumerang. Pihak keamanan negara ikut mengawasi perkembangan. Laporan intelijen mencatat bahwa pernyataan Rocky telah memicu reaksi luas dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Ada desakan dari sebagian politisi agar Rocky dipanggil untuk dimintai klarifikasi. Namun sebagian pejabat tinggi justru khawatir langkah itu akan memperburuk keadaan, membuatnya terlihat seperti upaya membungkam kritik. Gibran sendiri semakin terhimpit. Meski mendapat dukungan formal, ia sadar bahwa opini publik tidak mudah dibalik. Kata-kata plonga-plongo sudah terlanjur melekat di benak masyarakat. Ia mulai merasa setiap penampilannya diawasi, setiap kata-kata ditunggu untuk dijadikan bahan ejekan. Situasi ini membuatnya semakin berhati-hati, meski tekanan mental semakin berat. Sementara itu, Rocky tampak tak terpengaruh. Ia kembali mengisi forum di Jakarta dengan santai, dikelilingi mahasiswa yang antusias. Kalau rakyat takut bicara, yang tersisa hanya penguasa yang membodohi. "Jadi, jangan pernah diam," katanya disambut tepuk tangan meriah. Gaya santainya membuatnya tampak seperti pahlawan kebenaran bagi sebagian orang. Narasi pro dan kontra pun makin tajam. Di satu sisi, Rocky dianggap pembela akal sehat, di sisi lain, ia dinilai biang perpecahan. Isu ini semakin meluas, bukan hanya membicarakan pribadi Gibran atau Rocky, melainkan menguji daya tahan demokrasi Indonesia. Publik seakan menunggu, apakah pemerintah akan memilih jalan keras atau merangkul kritik sebagai bagian dari kebebasan. Gelombang pro dan kontra terus bergulir, bagaikan ombak yang menghantam karang. Tak ada tanda mereda, malah semakin meninggi. Semua pihak tahu, badai ini belum mencapai puncaknya. Perdebatan yang lahir dari satu sindiran sederhana kini berubah menjadi pertarungan besar antara simbol kekuasaan dan suara kritis rakyat. Sorotan media nasional semakin tajam setelah insiden di Kalimantan itu menjadi topik panas di berbagai platform. Nama Rocky Gerung bertengger di puncak trending, bukan hanya di Telegram, tetapi juga di Twitter, YouTube, hingga forum-forum politik daring. Potongan kalimatnya yang menyebut Gibran sebagai "bocah ingusan" diputar ulang ribuan kali, menimbulkan gelombang komentar yang nyaris tak terbendung. Sementara itu, kubu pendukung pemerintah mencoba meredam gejolak dengan narasi bahwa kritik Rocky hanyalah bentuk provokasi untuk mencari sensasi. Namun Rocky tidak tinggal diam. Ia menghadiri sebuah diskusi publik di Jakarta dengan tema masa depan demokrasi. Di hadapan ratusan peserta, ia kembali menyinggung soal IKN dan hilirisasi. Dengan nada yang lebih tenang, ia mengatakan bahwa rencana-rencana besar negara tidak bisa diserahkan pada slogan tanpa strategi matang. Kalimatnya, meski tidak lagi sekeras di Kalimantan, tetap menusuk karena ia menyinggung peran pemimpin yang sekadar mengulang hafalan tanpa kedalaman analisis. Gibran, di sisi lain, mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Istana menuntutnya tampil lebih percaya diri dan membuktikan bahwa ia mampu menahan kritik.
Beberapa penasihatnya menyarankan agar ia menggelar konferensi pers khusus untuk menjawab tuduhan Rocky. Namun di balik layar, Gibran justru semakin bimbang. Ia khawatir setiap ucapan yang keluar darinya akan kembali dipelintir, dijadikan bahan olokan, atau bahkan memperburuk keadaan. Di Solo, keluarga besar Jokowi ikut merasa resah. Mereka menilai serangan Rocky tidak hanya ditujukan pada Gibran, melainkan juga pada simbol kepemimpinan keluarga. Jokowi sendiri sempat menyinggung isu ini dalam sebuah pertemuan tertutup. Ia mengingatkan para menterinya untuk tidak terlalu terpancing, tetapi memastikan bahwa pemerintah tetap menjaga citra stabilitas. Kalimat Jokowi terdengar tegas, "Kita harus tunjukkan bahwa negara lebih besar dari sekadar ocehan satu orang." Sementara itu, Rocky justru mendapat undangan untuk berbicara di berbagai universitas. Mahasiswa, yang selama ini haus akan kritik tajam, menjadikannya ikon perlawanan intelektual. Aula kampus-kampus penuh sesak setiap kali ia hadir. Di hadapan mahasiswa, Rocky sering melontarkan kalimat sinis, "Kalau politik hanya diisi slogan kosong, rakyat hanya akan jadi penonton kebodohan yang dipentaskan oleh penguasa." Ucapannya selalu disambut tepuk tangan panjang. Fenomena itu menimbulkan kegelisahan baru di kalangan elit. Beberapa tokoh senior partai merasa bahwa pengaruh Rocky bisa menjadi ancaman serius, apalagi bila kritiknya terus menempel pada sosok wakil presiden muda yang baru meniti karir. Isu ketidakmatangan Gibran mulai diperbincangkan di ruang-ruang rapat politik. Bahkan ada yang mendesak agar tim komunikasi pemerintah merancang strategi khusus untuk meredam gempuran opini tersebut. Gibran akhirnya memberanikan diri menghadiri sebuah forum bisnis di Balikpapan. Ia berusaha tampil santai, tersenyum, dan sesekali melontarkan guyonan. Namun wartawan tak memberi ampun. Pertanyaan soal hilirisasi dan pembangunan IKN kembali menghantam. Meski ia sudah berlatih sebelumnya, jawaban Gibran tetap terdengar kaku. Kamera menyorot wajahnya yang berusaha menahan grogi. Rekaman itu pun cepat menyebar, dan komentar netizen semakin tajam. Dalam situasi ini, beberapa influencer pro-pemerintah mencoba melawan balik dengan menyerang pribadi Rocky. Mereka menudingnya hanya pandai bicara, tidak pernah membangun apa-apa, hanya mengkritik tanpa solusi. Tetapi narasi itu tak terlalu mempan. Justru publik menilai bahwa keberanian Rocky mengungkap kebobrokan sudah cukup untuk menggugah kesadaran. Popularitasnya semakin meroket, seakan kritik yang ia lontarkan menjadi bahan bakar baru bagi diskursus politik. Gelombang simpati terhadap Rocky juga datang dari kalangan aktivis lama yang pernah merasakan masa represi. Mereka menyebut keberaniannya sebagai napas segar yang menyalakan kembali api perlawanan. Diskusi-diskusi kecil bermunculan, membicarakan bagaimana kritik bisa diarahkan untuk membangun gerakan yang lebih besar. Rocky, yang sebenarnya tidak berniat memimpin gerakan apapun, mendadak berada di pusat perhatian. Kondisi itu membuat pemerintah harus memilih antara meredam dengan pendekatan keras atau membiarkan opini publik berjalan liar. Beberapa menteri mengusulkan langkah hukum dengan alasan pencemaran nama baik. Namun wacana itu langsung menuai kritik karena dianggap sebagai upaya membungkam kebebasan berpendapat. Situasi politik pun menjadi semakin rumit, seolah kritik sederhana berubah menjadi badai besar yang mengguncang istana. Di balik semua hiruk-pikuk, Rocky justru terlihat semakin santai. Ia tetap melanjutkan rutinitasnya, menulis esai, menghadiri diskusi, dan berbicara apa adanya. Ketika ditanya wartawan soal serangan balik terhadapnya, ia hanya tersenyum sinis sambil berkata, "Kalau kritik dianggap serangan, berarti mereka memang rapuh." Kalimat itu kembali viral, menambah bara dalam perdebatan yang belum juga reda. Gelombang ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Gibran masih harus menghadapi ujian lebih berat, sementara Rocky semakin dijadikan simbol keberanian intelektual. Publik pun menanti, apakah benturan antara kritik dan kekuasaan ini akan berujung pada perubahan besar atau sekadar menjadi drama politik yang sebentar lagi terlupakan. Kegaduhan opini publik semakin bertransformasi menjadi gerakan nyata di lapangan. Di beberapa kota besar, mahasiswa menggelar aksi damai dengan membentangkan spanduk bertuliskan kritik yang menyinggung IKN dan hilirisasi. Mereka menyisipkan kalimat-kalimat tajam ala Rocky Gerung, seolah menjadikan ucapannya sebagai slogan perlawanan. Aksi itu berlangsung tertib, namun liputan media membuatnya terasa dramatis dan menekan pemerintah. Gibran mulai merasa posisinya semakin terjepit.
Ia menyadari setiap langkahnya kini selalu disorot, sekecil apapun. Dalam rapat terbatas bersama para penasihat, ia mengeluh bahwa dirinya dijadikan sasaran tembak tanpa henti. Beberapa orang menenangkannya dengan janji akan membangun narasi tandingan yang lebih elegan, namun keraguan tetap menyelimuti wajahnya. Ia sadar, di mata publik, segala pembelaan justru bisa berbalik menjadi bahan ejekan. Di tengah situasi itu, Rocky menerima undangan dari sebuah stasiun televisi nasional untuk menghadiri debat terbuka tentang masa depan pembangunan. Tema acaranya jelas menyinggung isu IKN dan hilirisasi. Pihak stasiun televisi sengaja mengundang sejumlah tokoh pro pemerintah agar terjadi perdebatan sengit. Rocky menyambut undangan itu dengan antusias, sebab ia melihat ruang terbuka untuk menyampaikan argumennya di panggung yang lebih besar. Malam debat tiba, dan perhatian publik tertuju pada layar kaca. Rocky tampil dengan gaya santai khasnya, sementara di sisi lain duduk beberapa menteri muda dan akademisi yang mendukung proyek pemerintah. Pertanyaan pertama langsung menyentuh isu sensitif, apakah pembangunan IKN memang solusi terbaik? Rocky menjawab dengan nada sarkastis, kalau kota dipindah hanya karena bosan dengan Jakarta, itu bukan visi, tapi pelarian. Kalimat itu membuat studio riuh oleh tepuk tangan. Gibran yang menonton dari kediamannya di Jakarta tampak gelisah. Ia tahu publik akan mengaitkan ucapan Rocky dengan kelemahannya saat ditanya di Kalimantan. Setiap kali wajah Rocky muncul di layar, komentar di media sosial bermunculan, sebagian memuji, sebagian menertawakan Gibran. Malam itu, nama Gibran kembali menjadi trending, bukan karena prestasi, melainkan karena perbandingan yang tidak menguntungkan. Debat semakin panas ketika topik bergeser pada hilirisasi. Salah satu akademisi pemerintah menjelaskan panjang lebar soal rencana menambah nilai tambah industri. Rocky menanggapi dengan sinis, hilirisasi tanpa desain global hanyalah mimpi. Itu sama saja seperti membangun pabrik kertas di tengah hutan tanpa jalan keluar. Lucu sekaligus tragis. Komentarnya membuat lawan debat kehilangan ritme, sementara publik di rumah terhanyut oleh gaya kritiknya. Keesokan harinya, potongan debat itu kembali viral. Tagar yang menyinggung kata-kata Rocky membanjiri lini massa. Kaum muda menjadikannya meme, mengedit wajah Gibran dengan ekspresi plongo-plongo, lalu menyandingkannya dengan kalimat pedas dari Rocky. Fenomena ini mempertebal persepsi bahwa wakil presiden muda itu belum siap menghadapi panggung politik yang keras. Istana pun semakin gerah. Beberapa petinggi partai koalisi mendesak agar langkah hukum ditempuh. Mereka beralasan Rocky sudah melampaui batas, bukan lagi sekadar kritik melainkan penghinaan. Namun Jokowi menahan desakan itu. Ia tahu menempuh jalur hukum justru akan memberi Rocky panggung lebih besar. Dengan tenang, ia menyampaikan pada lingkaran terdekatnya, kita harus sabar. Jangan sampai lawan mendapat legitimasi sebagai korban. Di sisi lain, Rocky tampak semakin tak terbendung. Ia mulai mendapat undangan dari forum-forum internasional, termasuk diskusi daring bersama akademisi luar negeri. Para pengamat asing menilai kritik Rocky mencerminkan kegelisahan demokrasi Indonesia. Narasinya menembus batas, mengundang perhatian global pada proyek ambisius pemerintah. Hal ini menambah dimensi baru, isu domestik ini bergema di tingkat internasional. Gibran semakin terpojok. Setiap langkah yang ia ambil seolah selalu terlambat dibandingkan arus opini publik yang bergerak begitu cepat. Dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa tugas sebagai wakil presiden bukan hanya soal menjalankan program, tetapi juga bertarung melawan persepsi. Namun kemampuan membangun persepsi itulah yang belum benar-benar ia kuasai. Sementara itu, rakyat kecil mulai terbagi dalam dua arus besar. Ada yang merasa Rocky adalah suara kebenaran yang berani melawan kekuasaan, ada pula yang menilai kritiknya hanya memperkeruh suasana. Perdebatan di warung kopi, grup WhatsApp, hingga acara keluarga, semuanya dipenuhi oleh isu Rocky melawan Gibran. Seakan-akan politik telah merasuk ke dalam percakapan sehari-hari rakyat jelata. Gelombang besar ini belum menemukan ujung. Setiap kali Rocky berbicara, publik terbelah antara kagum dan geram. Setiap kali Gibran tampil, netizen menilai dengan penuh curiga. Benturan dua sosok ini tak lagi sekadar drama personal, melainkan menjadi simbol pertarungan antara intelektual kritis melawan kekuasaan muda yang masih mencari pijakan. Dan dari sinilah babak baru pertarungan wacana mulai mengguncang panggung politik tanah air.